Berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Berarti semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat-maksiat kita itu dihapus sama Allah. Orang kan kalau 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 nggak diingin kebaikan dicampakkan sama Allah. Mau di masjid kan mau di apa? Hadirin, ketenangan hati itu nggak bisa dibeli dengan uang. Dan ada banyak orang di dunia ini itu rela mengeluarkan uang miliaran untuk mendapatkan ketenangan hati dan tapi nggak diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan mengampuni Imam Ibnu Jamaah, para ulama, ustadz, tim, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Saya dari Jogja dan ibu dari Lampung. Kami tiba pagi ini. Kami, alhamdulillah Allah beri taufik dimudahkan hadir di kajian sore hari ini, dan yang membuat saya dan ibu bersyukur dan menangis pelajaran hidup. Kami berdoa Allah beri taufik lagi setelah Allah lancarkan perjalanan kami ke Jakarta. Ketika ada gempa, kami yang biasanya sering mudah panik, di sore ini kami bisa tenang. Mohon motivasi Ustadz untuk kami dan mohon doanya Ustadz agar kami bisa menjadi wanita yang bertakwa dan semangat belajar walaupun kondisi kota yang jauh. Jazakumullah khair Ustadz, barakallahu fikum barakallah. Yang pertama, wama taufiqina illa lillah, atau wama taufiquna illa lillah. Dan kita nggak ada yang bisa membuat kita tenang, khususnya dalam masalah-masalah atau kondisi seperti tadi, kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mahal gitu loh. Itu sangat mahal hadirin. Itu sangat 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 mewah dan lebih, ketika Allah kasih ketenangan dalam kondisi seperti tadi, itu lebih mahal, lebih mewah dibanding Allah kasih uang cash kepada kita miliaran pada hari ini. Itu hadirin, ketenangan hati itu nggak bisa dibeli dengan uang. Dan ada banyak orang di dunia ini itu rela mengeluarkan uang miliaran untuk mendapatkan ketenangan hati dan tapi nggak diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala karena caranya salah dan nggak bisa dibeli dengan materi. Ini hanya bisa dibeli dengan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, eh, ketika terjadi hal-hal seperti itu, lalu Allah kasih taufik kepada kita untuk langsung mengingatnya, untuk langsung beristighfar kepadanya, untuk langsung mengamalkan nasihat para ulama, itu bukan pola pikir kita, hadirin sekalian. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harapan bagi kita. Semoga kita termasuk, kalau kita bisa seperti itu ya, semoga kita termasuk ke dalam sabda Nabi SAW, ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika Anda lapang, maka Allah akan ingat Anda ketika Anda sedang sulit. Kenali Allah ketika lapang. Mendekatlah kepada Allah ketika lapang. Maka Allah akan ingat kita pada saat kita sedang susah, sedang sulit, atau dapat kondisi seperti itu. Dan di antara bentuk Allah mengenali kita, Allah kasih taufik agar kita mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu yang menjadi urgensi dari kehidupan. Bukankah tujuan dari kehidupan itu untuk mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, untuk mengingatnya, dan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan inti dari kehidupan. Allah berfirman tentang tujuan hidup dalam 2 ayat, hadirin. Ini dijelaskan oleh para ulama akidah. Ayat yang pertama surat apa? At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan begitu juga dengan 7 lapis bumi. Dan Allah turunkan takdirnya di antara lapisan-lapisan tersebut. Allah turunkan kejadian, masalah, musibah, dinamika dan seterusnya. Untuk apa itu semua, hadirin sekalian? Untuk apa kita diciptakan? Dan untuk apa episode demi episode kehidupan kita diciptakan oleh Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir." Agar kalian mengetahui bahwa yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha berkuasa. Bukan Anda yang berkuasa. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwa Allah yang berkuasa. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah yang Maha tahu atas segala sesuatu. Tujuan Allah kasih gempa atau sesuatu agar kita tahu siapa yang berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah. Bukan teori kita. Bukan tangga darurat, bukan ini, bukan itu. Betul. Penyelamatan teknis harus dilakukan. Tapi pertanyaan pertama, apakah kita dapat pesannya apa tidak? Apakah kita dapat menangkap itu, sinyalnya dapat apa enggak? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu, agar kalian yakin Allah yang berkuasa, bukan Anda. Anda nggak bisa buat apa-apa, udah mentok udah. Begitu dikasih gonceng, mau ngapain kita? Apalagi di kondisi kayak gini. Kita berada di lantai paling atas dengan orang sebanyak ini, mau gimana coba? Hah? Mau rebutan keluar? Kan masih jauh turun ke bawah.
Siapa yang berkuasa? Kalau bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan kita hadirin. Itu poin besar. Ma'rifatullah. Itu tujuan kehidupan. Agar Anda mengenal siapa yang paling berkuasa. Wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma, dan ilmu Allah mencakup segalanya. Allah yang paling tahu berapa skala Richter misalnya. Allah paling tahu berapa durasinya. Gak ada yang tahu pada saat itu. Siapa manusia yang bisa menebak? Gak bisa. Ya udah, kalau begitu, hal yang pertama yang harus lakukan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena itu ketenangan. Dan mengingat Allah dalam kondisi gitu, itu nggak bisa secara spontanitas. Itu harus mengamalkan hadis Nabi, ta'arraf ilallahi fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Rob Anda ketika Anda lapang. Maka Allah akan ingat Anda ketika Anda sedang sulit, sedang genting. Makanya kenapa kita sholat hadirin, kenapa kita berzikir hadirin, kenapa kita datang ke kajian? Salah satunya agar Allah ingat kita pada saat kita genting. Dan kegentingan paling menakutkan adalah pada saat kapan? Sakratul maut. Sakratul maut. Dan durasinya hanya singkat. Sakratul maut singkat. Tapi itulah momen paling menakutkan manusia. Momen paling urgent bagi manusia. Momen paling besar bagi kehidupan manusia. Karena itu yang menentukan surga neraka dia. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Apakah dia menutup dengan ending yang baik atau menutup dengan ending yang buruk. Dan Nabi kita SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung endingnya, tergantung penutupannya. Kalau event-event besar dunia itu dipersiapkan selama 4 tahun, selama 12 tahun, selama bla bla bla. Ini event terbesar, bukan 12, bukan seumur hidup kita harus persiapkan semenjak balik, bahkan sebelum balik. Hanya untuk itu kan. Untuk momen yang hanya beberapa saat saja. Dan itu sangat logis, sangat logis. Kalau pembukaan event besar dunia, yang pembukanya cuma 2 jam atau 3 jam, itu persiapannya bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Lalu bagaimana dengan kematian? Makanya kan Nabi SAW ketika menguburkan jenazah sahabat, beliau mengatakan, limit lihada, untuk hari seperti ini, kita bersiap, kata Nabi SAW. Ini poinnya. Karena pada saat itu, semua gak bisa dilakukan, kecuali apa yang kita lakukan, kita rintis selama ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, dia akan diwafatkan dengan pola itu. Maka mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mumpung ada waktu luang, bangun pola kebaikan hadirin. Bangun pola bertauhid kepada Allah. Bangun pola mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis begitu kita mengalami hal demikian, itu langsung terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita merasakan, mungkin sebagian kita merasakan hanya untuk mengingat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin aja nggak mudah loh. Nggak mudah. Kondisi kayak gitu nggak mudah. Lupa kita sebagian. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini sore ini ternyata bukan ajal kita, bukan sakratul maut. Lalu bagaimana jika hari itu datang? Bisa nggak kita ingat ucapan la ilaha illallah? Bukan sekarang hadirin, bukan ketika kita lagi santai, bukan kita lagi ngejok, lagi ketawa, itu mudah. Tapi pada saat waja'at sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika sakratul maut datang dan hak. Kan begitu. Tentang fatisaqu bisaqo, ketika lutut itu saling berpautan dan menyilang. Karena momen itu sangat menyakitkan. Bisa nggak kita ingat itu? Allah kasih taufik nggak buat kita? Kan itu yang harus kita renungkan. Dan kejadian tadi mengingatkan kita bahwa watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah mengatakan hari itu kita putar. Memang ada hari lapang, tapi bisa jadi Allah, kalau Allah mau balik kenyamanan kita, kelapangan kita, sebagian kita mungkin tadi lagi bercanda, lagi ngobrol sana. Begitu Allah buat gitu, masih bisa bercanda hadirin? Gak bisa. Gak bisa bercanda udah. Pucat muka. Pucat muka. Pucat muka. Saya pernah beberapa kali gagal landing di sebuah pesawat. Itu di depan saya, itu dari semua dalam perjalanan ngobrol ketawa. Dan gak ada masalah tentang ngobrol dan ketawa. Lalu mau landing pertama, gagal gitu loh. Karena kondisi cuaca. Itu masih ngobrol. Tapi ketawa sudah mulai ini. Landing kedua gagal lagi. Lalu landing ketiga gagal lagi. Pucat hadirin. Gak ada ketawa lagi. Kalau Allah mau, Allah tinggal balikan dengan cepat gitu loh. Bayangkan dari ngobrol ketawa pucat orang.
Lalu satu pesawat itu istighfar, taubat, doa, baru Allah kasih mudahkan landing. Hadirin, apa mudahnya, apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Wa tilkal ayyam nudawiluha. Itu waktu Allah rubah dengan gampang. Kenapa? Walillahi mulkus samawati wal ardh. Allah yang punya kerajaan langit dan bumi. Jadi jangan sampai dunia ini melupakan kita. Dan Allah udah wanti-wanti wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan kehidupan dunia tidaklah kecuali perhiasan yang menipu Anda, yang mengecoh, yang membuat Anda lupa, membuat Anda lalai. Ini yang harus kita ingat terus. Ini mahal. Makanya kan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau nggak mungkin menciptakan ini tanpa alasan. Ini kan mahal. Kita ditakdirkan mengalami itu pada saat ada di majelis ilmu, di majelis yang berkah, lalu bersama orang-orang yang ingin berbuat baik, lalu saling mengingatkan satu dengan yang lain, lalu kita diingatkan tentang nasihat para ulama, lalu langsung diamalkan. Itu kan mahal, hadirin sekalian. Itu kan pesan yang harus kita ingat terus. Dan lebih dari itu, bukankah itu berarti Allah inginkan kebaikan buat kita? Allah nggak membuat kita merasakan itu tempat-tempat yang buruk atau maksiat atau segala macam. Kan demikian. Oleh karena itu, jadi ini bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi ini sebuah harapan. Harapan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia fakih terhadap agamanya. Kita sudah jelaskan fakih di sini ada dua makna, dari fakih hayafqahu dan fakuh hayafquhu. Makna yang pertama artinya pahamkan, dan yang kedua menjadi diamalkan dan menjadi karakter. Dan tadi kita berusaha mengamalkan. Artinya semoga itu tanda bahwa Allah ingin kebaikan buat kita. Dan kita berharap itu. Dengan segala kekurangan kita, dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, maksiat-maksiat kita. Tapi Allah ingin kebaikan buat kita, hadirin. Bukankah itu harapan ya? Bukan hanya sebatas, oh tadi ada gempa, gue ada di sini, goyang. Apa kalau kita berpikir demikian, apa bedanya kita dengan orang awam? Tapi kan ini ada harapan. Ini ada harapan ketika kejadian, saya diberikan taufik untuk beristighfar sama Allah. Saya diberikan taufik untuk ingat sama Allah. Saya diberikan taufik untuk berdoa sama Allah. Saya diberikan taufik untuk bertawakal kepada Allah. Ini harapan besar. Berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Berarti semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat-maksiat kita itu dihapus sama Allah. Orang kan kalau nggak diingin kebaikan dicampakkan sama Allah. Mau di masjidnya, mau di apa kayak. Dibuat lupa sama Rabbul Alamin. Yang diingat makhluk lagi, makhluk lagi, makhluk lagi. Itu tadi orang musyrik aja tahu, hadirin. Kalau kondisi begitu itu da'allahu mukhlishina lahuddin. Kan itu berarti harapan besar. Ini bukan hanya sekedar gempa lalu ini diselamatkan fisik, lalu diberikan harapan. Sehingga kita pulang, bukan hanya bawa ilmu, bukan hanya bawa maklumat, bukan hanya bawa nasihat, tapi dapat harapan. Semoga saya orang baik. Di mata Rob saya. Kalau di mata manusia, apa? Itu bukan parameter, hadirin sekalian. Tapi kalau di hadapan pencipta alam semesta, di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Robnya surga dan neraka, di hadapan Malik Yaumiddin, itu kan luar biasa. Hingga kita jadi semangat lagi. Kenapa saya ditakdirkan mengalami ini di tempat yang baik? Dan mungkin nggak semua orang ngalamin itu. Mungkin yang tinggal yang berada di bawah-bawah nggak ngalamin. Ya alhamdulillah. Tapi berarti kan nggak ada. Kita diberikan kehususan untuk mengalami drama itu, lalu dan tetap dijaga, nggak dibuat hancur mati, nggak, tapi tetap dijaga. Lalu yang paling penting adalah ketika drama itu terjadi, kita diberikan taufik untuk ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika drama itu terjadi, kita berada di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika drama itu terjadi, kita sedang mendengar doa itu dipanjatkan, doa itu distorkan. Dan doa wal ibadah, kata Nabi SAW. Doa itu inti dari ibadah. Pada saat tadi kejadian kan kita lagi dengar setoran doa dari salah satu jamaah kita. Bukankah potongan-potongan puzzle itu, kalau kita gabungkan dan kumpulkan, itu akan memberikan sebuah gambaran yang bisa kita baca bahwa Allah inginkan kebaikan buat antum semua. Dan itu mahal. Itu kan susah. Cara ngebaca itu kan nggak mudah itu, hadirin. Kecuali diberikan taufik oleh Allah Taala. Apalagi ketika kita tahu kita penuh dengan dosa, atau mungkin pekan ini banyak kekhilafan, banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Begitu kayak gini, harapan lagi nih, hadirin. Ini harapan. Rabb saya Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Oleh karena itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, engkau gak akan menciptakan sesuatu tanpa ada alasan.
potongan puzzle-nya banyak hadirin. Potongan puzzle-nya banyak. Dan satu potongan puzzle aja sulit hadirin, sulit. Ada di masjid, lalu lagi dengar doa disampaikan, lalu bersama orang-orang yang berusaha menjadi orang soleh, orang mengingat Allah, lalu diingatkan, lalu kita berzikir, kita berdoa, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada pun nikmat Rabbmu ceritakan. Ini nikmat Allah Tabaraka wa taala pada kita pada sore hari ini. Rugi kalau kita nggak menjadikan ini momentum untuk kebaikan. Dan orang-orang besar itu kalau menjadikan sebuah masalah dan kondisi krisis dan kritis menjadi sebuah opportunity. Selalu demikian. Sejarah mencatat. Begitu juga dengan orang-orang beriman. Menjadikan masalah musibah menjadi peluang untuk menambah iman mereka, menambah ketakwaan mereka, dan membuat mereka semakin dekat dengan Rabbul Alamin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah SWT memberkahi majelis ini, dan menjaga kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, bencana, kesabaran, keikhlasan, ridho terhadap takdir, dan membuat mereka menambah iman mereka. Dan bagi korban semoga Allah berikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.